Sehingga waktu mereka melakukan aktivitas, ketenangan itu didapat, hidup mereka merasa tenang, dan peace of mind itu ada juga. Ini misalnya, aduh aku punya asuransi, kayak gue belum ngeklaim deh, gue mobil tabrakin, ya itu kan salah gitu kan. Kayak orang berpikir bahwa asuransi itu kayak investasi, padahal yang dikatakan asuransi adalah kita jangan sampai keluar duit lebih besar. Yang saya tabrak, Kan kacanya pecah, tapi pecahnya bukan karena tabrakan, karena saya timpuk batu karena emosi. Nah itu bisa sekalian. Ya itu berarti perbuatan jahat, Mas, gitu. Oh nggak bisa ya, nggak masuk gitu bisa, ya? Bisa juga. Bisa di cover. Saya Iwan Pranoto dari Asuransi Astra dan saya hadir di Good Talk. Pak Iwan, Om Iwan atau enaknya apa nih panggilnya nih? Mas saja deh. Oh Mas Iwan ya, oke. Lebih enak. Secara usia juga kayak dalam masa pertumbuhan kan. Aduh, tumbuh apa? Putihnya ya? Nambah gitu. Oke. Mas Iwan, nih sebelumnya terima kasih nih udah hadir di Good Talk. Mas Iwan, ini sebelum kita lanjut lebih jauh, ini ada beberapa pertanyaan nih yang harus Mas Iwan respon dengan segera dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Waduh, kayak kemerdekaan RI ya. Kita ada beberapa pertanyaan, ini yang harus Mas Iwan respon dengan cepat ya. Siap. Hari lahir Pancasila? Hari lahir Pancasila 1 Juni. Oke. Lambang kota Surabaya? Kota Surabaya, sesuai namanya Sura dan Baya. Sura itu ikan hiu, Baya itu buaya. Jadi ya ikan hiu dan buaya. Siapa tokoh Bapak pendidikan Indonesia? Ini tokoh favorit saya karena anak saya pun dinamai dengan manggil nama beliau, Ki Hajar Dewantara. Oke. Kalau untuk film terlaris di tahun 2022 yang belum lama ini lagi nge-hype? Oh, film Indonesia ya? Film Indonesia yang saya tahu sekarang udah tembus 7 juta, KKN di Desa Penari. Sebelumnya dia mengalahkan Pengabdi Setan, kalau nggak salah, dan Warkop DKI. Bener nggak? Mantap ini emang. Jadi saya yang baru tahu nih. Berapa kali timnas Indonesia ini menjadi juara dan merebut piala Thomas? Jawabannya sering sih, cuman berapa kalinya aku kurang tahu, kayak lebih dari 10 kali deh. Oke. Udah, skor aku berapa dong kalau gitu, Mas? Ya, salah satu. Oh, salah satu. Oke. Tapi lumayan lah overall untuk hal-hal yang sedang banyak diminati orang ya, referensi Mas Iwan cukup kuat lah. Oke lah ini kayaknya. Terima kasih Mas Wasan. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Mas Iwan, ini kan saat ini kan di pandemi kan juga banyak mengalami shifting ya, industri dan lain-lain ya. Termasuk juga asuransi Astra. Kalau asuransi Astra untuk menjaga brandnya gimana nih yang sudah cukup kuat? Ada upaya-upaya khusus nggak sih untuk hal tersebut? Oke. Jika kita berbicara mengenai brand atau mungkin supaya menjadi top of mind ya di mata masyarakat atau di benak pelanggan kita. Jadi kata kuncinya itu menyesuaikan dengan apa yang menjadi cita-cita kami, gitu. Supaya kita menjadi top of mind di masyarakat, asuransi kan mempunyai suatu value atau visi, yaitu bring peace of mind to million. Nah, bring peace of mind to million itu diterjemahkan seperti apa, gitu kan? Pertama, pasti dari sisi produk. Kita harus memberikan produk yang mudah, yang nyaman, dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga memberikan perlindungan yang optimal sesuai visi kita peace of mind. Dari sisi layanan, kita juga harus memberikan layanan yang memang betul-betul bisa dirasakan langsung oleh para pelanggan kami sehingga waktu mereka melakukan aktivitas, ketenangan itu didapat, hidup mereka merasa tenang dan peace of mind itu ada juga. Itu dari sisi produk dan layanan. Sementara kalau kita berbicara mengenai perusahaan, berarti kita harus memberikan kontribusi sosial juga. Bagaimana kita berperan, terutama di Indonesia. Astra itu Indonesia banget gitu kan. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik juga dengan beberapa aksi sosial kita.
Jadi not just bisnis, tapi kita juga harus memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa ini supaya benar-benar yang dinamakan peace of mind itu dapat kita deliver dengan baik kepada masyarakat, Mas Fauzan. Terus kalau dari asuransi Astra sendiri ngeliatnya tuh kontribusi sosial tuh sebenarnya cukup penting nggak sih dilakukan oleh sebuah korporasi? Harus dan sangat penting. Karena bagaimanapun juga suatu perusahaan bisa berdiri, bisa memberikan manfaat, kalau tidak ada kontribusi sosial, rasanya itu nonsens. Ini kan juga menjadi salah satu misi kami juga, baik di asuransi Astra ataupun Astra secara holding company kami, di mana memberikan kontribusi sosial itu jadi salah satu misi kami yang utama juga, Mas. Nah, ini terkait dengan komunikasi publik perusahaan ya. Kan pas pandemi juga merubah banyak hidup kita nih. Kok dari asuransi Astra sendiri, apa sih kiat atau tips yang dilakukan untuk engagement dengan publik untuk menjaga top of mind ini? Oke, kalau tadi kan kita berfokus pada visi kita seperti apa. Untuk menjaga engagement atau keterlibatan kita dengan para pelanggan atau masyarakat, berarti kita harus mendudukkan diri kita sebagai perusahaan di posisi pelanggan. Bagaimana mereka misalnya kalau berbicara mengenai asuransi, berarti kan mereka harus betul-betul bisa merasakan bahwa asuransi ini benar-benar bisa melindungi mereka. Artinya apapun yang kita lakukan, baik itu membuat produk atau menciptakan layanan, kita harus melihat dari kacamata pelanggan, which itu kalau di bahasa kami adalah customer first, sesuai core value kami. Jadi pelanggan itu menjadi tolok ukur utama dan bagaimana kita memberikan service excellent buat mereka. Akhirnya kalau kita berpikir sebagai pelanggan, kita bisa mengerti pain point mereka apa. Pain point dalam arti gini, kalau aku kepingin punya produk asuransi, harus bisa menjawab kegelisahan aku saat ini. Misalnya sekarang pandemi gitu ya, pandemi itu kan merubah cara hidup kita. Ketemu dokter misalnya belum bisa dulu nih, berarti kita berpikir harus menciptakan telemedicine gitu misalnya. Dan itu dari pain point itu. Terus kalau punya asuransi, yang klaimnya harus mudah dong dari kacamata pelanggan. Nah, bagaimana kita harus menciptakan itu, kemudahan klaim itu seperti apa, diwujudkan agar mereka benar-benar dimudahkan waktu memilih perlindungan suatu produk dari perusahaan asuransi. Kurang lebih mungkin kiat umumnya seperti itu, Mas Fauzan, kalau ngomong mengenai menciptakan engagement gitu. Ya. Menarik ya. Kalau aku dari sisi end user, itu kalau asuransi pasti yang pertama itu yang dilihat itu klaimnya tuh mudah. Betul. Karena kan jangan sampai kita jatuh tertimpa tangga pula. Itu hal yang ribet lah. Terus nanti pasti dilihat customer service-nya tuh gimana, penanganannya gimana gitu. Tapi kalau terkait di Mas Iwan sendiri nih, ada kendala nggak sih atau experience yang selama pandemi ini yang cukup menantang? Ya, kalau dibilang kendala, mungkin lebih aku bilang tantangan gitu kan. Ya. Kan tadi dengan adanya pandemi ini kan merubah semua gitu. Artinya apa? Tadi yang orang berasuransi misalnya seperti itu, dengan pandemi ini kan berubah. Waduh, mobilitas berkurang nih Mas. Karena kan kita sadar bahwa langit Jakarta, Indonesia, dan dunia bahkan gitu agak lebih biru, bener nggak? Karena apa? Mobilitas berkurang. Mobil di rumah semua gitu kan. Artinya kepentingan mereka untuk berasuransi kayaknya udah bentar dulu aja deh. Wah, mobilnya di rumah juga. Padahal yang namanya asuransi itu kan memberikan proteksi gitu kan. Sedia payung sebelum hujan ya? Nah, sama. Kamu sedia payung sebelum hujan. Atau kalau punya mobil, mau nggak ban serepnya nggak ada, Mas? Wah, itu serem itu. Ya, padahal belum tentu dipakai kan ban serep itu kan. Tapi kenapa harus ada ban serep? Padahal belum tentu setahun sekali juga kamu ganti ban. Itulah fungsi proteksi, itulah fungsi dari asuransi, memberikan perlindungan atau jaminan sesaat jika resiko itu ada. Nah, dengan ada yang tadi pandemi, berkurang mobilitas, otomatis mereka seperti kayak
enggak dulu deh aku berasuransi. Nah, hal-hal itu menjadi tantangan bagi kita juga sebetulnya. Struggling kita waktu kemarin seperti itu, dan akhirnya bagaimana usaha kita untuk tetap menyadarkan, tetap ya di cover Pak Bu gitu, jaga-jaga. Kita tidak pernah mendoakan mereka terjadi apapun, bahkan kita selalu kalau bisa sih aman aja hidup kamu, nyaman aja hidup kamu, tidak klaim lebih bagus, karena bagaimanapun juga jangan sampai ini misalnya, aduh aku punya asuransi, kayak gue belum ngeklaim deh, gue mobil tabrakin, ya itu kan salah gitu kan. Kayak orang berpikir bahwa asuransi itu kayak investasi, padahal yang dikatakan asuransi adalah kita jangan sampai keluar duit lebih besar, Mas Fauzan. Kenapa? Jadi berasuransi itu pasti keluar biaya, betul ya? Ya kan, karena kamu harus bayar premi. Ya. Akan hilang nggak duitnya, Mas Fauzan? Ya enggak sih. Hilang. Oke hilang ya. Hilang, kan kita harus bayar. Oh iya. Ya kan, premi itu harus dibayar. Artinya kita bukan seperti investasi di mana kita menaruh uang 5 juta akan balik sebagai 10 juta, kan enggak. Asuransi adalah proteksi. Artinya kamu pasti akan hilang itu 5 juta karena untuk memastikan perlindungan. Tapi kalau atau if terjadi sesuatu, kamu tidak keluar duit lebih besar dari itu. Bayangin Mas, yang namanya mobil itu satu panel kalau dibenerin cat itu kurang lebih misalnya 400-500 ribu satu panel. Kita melihat kalau orang keserempet aja gitu, nggak mungkin satu panel itu kayak satu pintu gitu. Yang Mas kalau di Jakarta apalagi naik motor terus nyerempet mobil, nggak mungkin yang kena cuma segitu kan Mas. Iya. Ya biasa di belakang, zret gitu, udah minim 3 panel Mas. 3 panel itu kalau itu kan mudahnya 3 panel itu 1,5 juta kan, 500. Dan kejadian itu kan bisa beberapa mengatakan kamu punya mobil tahun pertama biasa ngeklaim deh. Ya artinya jangan berpikir ini sebagai untung rugi gitu, tapi untuk mengcover kalau terjadi sesuatu aku udah keluarin duit yang tadi 5 juta misalnya, artinya itu nggak keluar lagi duit itu. Jadi kita sudah mengelola keuangan dengan lebih baik, menyisihkan sebagian uang atau pendapatan yang kita punya dialokasikan ke asuransi, sehingga kalau ada apa-apa kan bisa jadi tadi keserempet. Kalau tiba-tiba kita amit-amit nyeruduk mobilnya orang, Mas Fauzan nyeruduk mobilnya Iwan, gitu kan? Iwan marah dong, kenapa gue diseruduk gitu. Nah, Mas Fauzan kan jadi ribet nih, ya mohon maaf gitu. Tapi kan pasti aku menuntut untuk mobil gue beres juga dong. Nah, dengan adanya asuransi kan berarti tanggung jawab pihak ketiga tuntutan tadi akan dibenerin juga. Artinya Mas Fauzan, ya udah aku udah keluar duit yang sekian, tapi kalau ada tuntutan seperti itu udah di cover sama asuransi. Kalau enggak, kita nggak punya asuransi, Mas Fauzan misal nabung. Nabung. Udah kan nabung sesuai tabungan lah berapa, misalnya kita punya duit 10, tiba-tiba nyerempet, tiba-tiba nabrak, artinya duit yang sudah aku alokasikan untuk jalan-jalan ke Kapadokia untuk menyelesaikan dream aku gitu kan, karena kan my dream gitu, mau jalan-jalan jadi nggak bisa Mas, gara-gara harus tadi benerin mobil atau adanya tuntutan tadi. Kalau udah dialokasikan duit kita aman tuh, udah tetap Mas bisa jalan-jalan ke Kapadokia Mas. Udah asuransi sama Mas sama Iwan, udah Mas saya punya asuransi akan kita cover gitu. Mas Iwan, ini kan ada anggapan di masyarakat kita nih, dianggap males asuransi karena buat makan sehari-hari aja susah dan lain-lain gitu lah. Nah kalau Mas Iwan sendiri gimana sih ngelihatnya? Oke, berbicara mengenai asuransi gitu ya, aku coba melihatnya lebih tinggi lagi sebetulnya, yaitu pengelolaan keuangan ya. Supaya masyarakat sejahtera, hidup kita aman, sejahtera, artinya keuangan itu harus dikelola dengan benar, dengan baik gitu kan. Kamu punya duit berapa dicadangkan untuk keperluan sehari-hari misalnya seperti itu. Ada yang untuk investasi atau ditabung. Nah, sebetulnya ada satu komponen penting yang harusnya teman-teman atau kawan-kawan GNFI itu juga harus menyadari gitu. Salah satunya adalah perlindungan.
pengalihan risiko tadi dengan berasuransi gitu. Karena apa? Jika kita berbicara, waduh duit segini aja gua udah susah, masa harus gua sisihkan untuk berasuransi. Kata kuncinya adalah jika duit segitu kamu tidak sisihkan, tadi perumpamaan yang kita tadi, aku ya udah pasti akan keluar duit untuk berasuransi, let's say berapa lah, 500.000 atau berapa ya. Kalau itu kita tidak sisihkan, jangan sampai jika terjadi resiko kan tidak bisa melihat apapun, artinya bisa menimpa saya, bisa menerima Mas Fauzan, atau kawannya dimanapun, lagi tidur tiba-tiba kejatuhan pesawat gitu, nggak pernah ada yang tahu, ya kan? Seperti kata ini misteri ilahi, kata Ari Lasso gitu kan, bahwa kita tidak pernah ada yang ngerti hidup kita seperti apa. Untuk itu perlu yang konsep jaga-jaga atau memerlukan perlindungan. Sisihkan itu supaya tidak keluar duit lebih besar, Mas. Ini gini, kalau menabung atau menyisihkan untuk asuransi yang misalnya setahun 1 juta gitu atau 500.000 itu aja susah, artinya kalau amit-amit kita masuk rumah sakit keluar duit yang lebih besar yang sampai perlu biaya lebih banyak gitu, atau sekarang COVID gitu ya, itu kan akan keluar duit lebih besar lagi. Nah kalau kita tidak menyisihkan itu, Anda akan tabungan yang udah dikumpulkan duit tadi mau nggak mau harus dikeluarkan, nggak mungkin nggak ditunda kan. Misalnya gini, mengobati penyakit, masa ditunda, kan kita harus sembuh. Atau tadi mobil kita yang ketabrak, padahal mobil itu sebagai tulang punggung kita untuk cari nafkah, ya kan. Kalau dia tidak diberesin, kita nggak bisa cari nafkah. Artinya lumbung kamu, komor kamu mati nih, nggak hidup, nggak bisa masak nasi. Nah konsep jaga-jaga inilah yang menurut saya pribadi harus dialokasikan untuk hal-hal yang mengantisipasi resiko. Nah gitu ini sih Mas. Mas Iwan, ini terkait apa mobil untuk cari nafkah ya. Kayak saat ini kan banyak tuh taksi-taksi online lah, kayak semua lah banyak lah, betul. Gojek, Grab dan lain-lain. Nah kalau seandainya mobil saya nih misalnya, terus dibikin taksi online, itu gimana kok dari sisi asuransi itu nyalain nggak sih? Atau tidak, enggak ya? Tidak, artinya semua mobil itu bisa diasuransikan, tapi yang perlu digarisbawahi di sini penggunaannya. Nah gimana tuh? Ya, maksudnya penggunaannya gini, waktu Mas Fauzan deal dengan perusahaan asuransi, dikatakan mobilnya dipakai untuk penggunaan pribadi, ya. Berarti udah dong kita salaman nih Mas, gitu ya, untuk dipakai penggunaan pribadi. Nah pada perjalanannya mobil itu dipakai untuk usaha, istilahnya digunakan untuk komersial, menerima balas jasa dari mobil tersebut. Artinya waktu perjalanan kita di depan adalah digunakan untuk pribadi. Ya kan? Waktu diubah menjadi fungsinya aku gunakan untuk online. Untuk disewakan atau mungkin online tadi, atau untuk kerja antar jemput, artinya kita mendapatkan penghasilan lah, upah dari hasil mobil tersebut. Artinya fungsinya berubah Mas. Nah kalau fungsi berubah harusnya dilaporkan ke pihak asuransi. Tapi kalau kita sendiri yang nyetir, yang jadi driver online-nya, itu gimana statusnya? Sama juga ya? Sama, karena baik lagi ini penggunaan untuk komersial. Artinya resiko itu lebih besar. Dengan resiko yang lebih besar harus dilaporkan. Kenapa? Jangan sampai nanti tidak dilaporkan dan nanti klaimnya malah ditolak. Gitu. Jadi wajib dilaporkan. Oh, nah terus kalau misalnya saya lagi naik mobil di jalanan gitu, terus ya crash lah atau tabrakan atau apa gitu. Terus tiba-tiba ada argumen dengan pengemudi lain sampai akhirnya keributan gitu. Itu sebenarnya tetap jalan kan asuransi kan? Oh, seperti itu. Dalam hal ini kan dilihat dulu nih. Jadi kalau asuransi kan melihat penyebab kerugian. Jadi kayak istilahnya apa ya? Penyebab utamanya apa? Ngomong aja dari mobil
rusak. Rusaknya kenapa? Kejatuhan pohon. Ya, nah sekarang dicek jatuhnya pohon kenapa? Karena ketabrak, atau karena hujan badai, atau karena kerendam, gitu. Nah, penyebab utamanya apa? Nanti balik lagi ke polis, gitu. Kalau memang penyebab utamanya itu tidak dikecualikan dan di cover, ya kita akan cover. Oke, misalnya mobil yang saya tabrak, Kan kacanya pecah, tapi pecahnya bukan karena tabrakan, karena saya timpuk batu karena emosi. Nah itu bisa sekalian. Ya itu berarti perbuatan jahat, Mas, gitu. Oh nggak bisa ya, nggak masuk gitu bisa, ya? Bisa juga. Bisa di cover. Tapi baik lagi nih, kalau misalnya sengaja kamu timpuk batu, Mas. Ya, karena yang lagi punya, gesekan lah di jalan. Ya, itu, kamu sengaja nih, pecah der gitu kan. Nah itu nggak di cover, kenapa? Ya kamu sengaja. Yang punya mobil sengaja ngerusak. Atau misalnya nih, punya mobil, kemudian istrinya cemburu, Mas. Istri kamu cemburu nih, terus diurak-urak sendiri, dihancurin. Nah itu tidak bisa, karena dilakukan oleh saudara tertangguh gitu. Jadi makanya pastikan membaca itu. Polis kan ada di pengecualiannya apa aja. Kalau bingung, call aja gitu ke perusahaan asuransi. Tapi sebetulnya cukup nyaman ya sekarang ini kan orang bilang, aduh buku manualnya kecil-kecil, nggak kelihatan gitu. Itu cuma 4 lembar dan kayaknya tulisannya juga udah dibikin fontnya 12 deh. Artinya mudah dipahami. Kalau bingung, telepon aja, call. Gitu. Intinya tuh asuransi dengan peraturan itu selalu inline ya? Iya, sejalan ya. Betul, betul. Bener nggak bahwa kamu itu memberikan kemudahan gitu? Iya. Kan kebanyakan nih kecelakaan nih yang aku tahu itu biasanya pagi, Mas. Pas berangkat kerja atau pulang kerja gitu. Jarang lah kalau jam 2, jam 3 tuh pulang dugem sih itu biasanya. Itu jam padat dan orang buru-buru. Nah, buru-buru lah itu mungkin kecelakaan. Nah, waktu dihubungi mudah nggak gitu. Jangan sampai gue di ghosting istilahnya sekarang. Aduh, ditunggunya susah. Katanya mau duitnya doang, tapi waktu ngeklaim gue dipersulit. Janganlah, pilih yang benar-benar bisa jadi partner berkendara kamu. Kalau istilah kan milih jodoh aja, Mas. Pilihan bisa diandalkan dong. Bener. Iya. Nah, sekarang sih mau tanya nih Mas Iwan. Soal komunikasi nih kan apa? Garda Auto kan salah satu produk dari asuransi Asra ya. Betul. Ya banyak lah, ada Asra Syariah dan lain-lain ya. Terus nih kan kalau dari pihak brand gimana sih untuk cara memperkuat brand positioning nih kalau di media, artinya terkait dengan komunikasi publiknya nih, apa yang diperkuat atau apa yang poin-poin apa yang harus disampaikan kepada media gitu agar tetap menjadi top of mind. Gimana? Kembali lagi ya, berarti urusan dengan teman-teman media gitu. Media bagi kita tuh partner, Mas. Ya kan, sebagai partner. Artinya kalau kita berbicara asuransi, tidak mungkin asuransi Asra atau industri asuransi yang lain tuh berbicara sendiri. Ya, mungkin kita bisa, tapi kan kita butuh media itu sebagai partner. Yuk bersama-sama kita membangun Indonesia yang lebih baik. Yuk bersama-sama kita edukasi mereka. Kayak sekarang di Good Talk ini, aku ini sangat baik gitu. Artinya kita nggak mau jualan produknya, tapi bersama-sama dengan teman-teman media, yuk kita literasi, yuk kita berikan edukasi yang lebih tepat. Bagaimana sih tentang berasuransi gitu, apa sih manfaat berasuransi, kayak gini bisa klaim atau enggak. Ini kan suatu media cukup bagus buat kawan GNFI gitu ya. Di Kultok ini is very good talk about the insurance literacy gitu. Artinya media sebagai partner, dan kami pun di asuransi Asra kebutuhan media kayak tadi Mas Posan nanya gini, ya aku harus jawab. Karena apa? Kita tidak bisa sendiri dalam hal ini untuk memberikan edukasi atau literasi, tapi butuh teman-teman semua, bisa dari komunitas mobil misalnya, dari influencer gitu. Benar-benar influence tuh menginfluence yang baik gitu kan. Jadi yuk kita bersama-sama memberikan edukasi literasi yang lebih baik. Itu menurut aku peran media bagi kami sangat penting, dan dia merupakan partner kami dalam bekerja untuk membuat Indonesia yang lebih sejahtera istilahnya. Kenapa?
Kalau orang udah berasuransi, kemudian pengelolaan keuangannya baik, itu kan jadi lebih baik lagi gitu. Mungkin ada kiat yang cukup seru sih gitu ya buat kawan GNFI. Mas kalau cari jodoh, ya misalnya anak Mas gitu nanti punya pacar ditanyain Mas. Apa tuh tanya? Kamu udah berasuransi belum? Harus tanya seperti itu Mas. Kenapa harus kayak gitu tuh? Ya kan, jangan cuma ditanya sekolahnya apa, kerja di mana, iya, gitu. rumahnya di mana, kan? ya. Tapi paling nggak bisa kerja di asuransi kayak Iwan bagus nih gitu. Okay, ya karena dia udah paham asuransi. Yeah. Tanyalah punya asuransi enggak gitu. Karena kalau dia punya asuransi, dia memikirkan masa depan, Mas. Aset gitu aja dilindungi, apalagi kamu gitu ya. Kan sarangyo banget kan. Gitu. Ini pasti waktu pacaran tuh istrinya kelepek-kelepek ini. Aduh, rayuannya dahsyat ini. Saya tidak termasuk bukan romantis Mas, bukan rokok makan gratis sih. Oh gitu ya? Iya, kita berkepribadian Mas. Iya. Rumah pribadi, mobil pribadi saya punya. Iya. Mas Iwan mau nanya lagi, ini kan tadi bicara soal Indonesia baik dan lain-lain ya. Betul. Kayak apa, Good News from Indonesia ini kan juga apa, bicara tentang hal-hal positif dan value-value yang baik lah yang ada di Indonesia. Kalau Mas Iwan ngeliat peran media dalam memberitakan nilai-nilai positif terhadap masyarakat, gimana sih lihatnya? Oke, berbicara mengenai media gitu. Media itu kan suara, ya, perpanjangan suara masyarakat. Mungkin juga dia sebagai pemberi kritik, pemberi masukan untuk membuat negara ini lebih bagus. Gitu. Artinya janganlah media itu menjadi corong sesuatu, coronglah jadi corong kebaikan yang tidak memihak, tapi bisa memberikan kritikan atau masukan yang baik gitu. Jadi janganlah menyebar hoax gitu istilahnya ya. Kalau di kita sebagai masyarakat saringlah sebelum di sharing gitu. Jadi kita juga harus melihat mana berita yang layak untuk disampaikan. Nggak cuma baca judul gitu kan. Sekarang kita lihat kadang clickbait banget ya. Artinya judulnya heboh gitu. Isinya kadang sebenarnya isinya tepat, tapi seolah judulnya itu kayak mendiskreditkan sesuatu gitu. Kayak dan orang jadi kayak cuma baca judul doang. Nah ini Good News for Indonesia adalah media harus berperan seperti itu, membangun dan berani untuk memberikan kritisi atau masukan yang bermanfaat. Not just kritik, tapi harusnya diberikan solusi. Oke, Mas Iwan, ada pesan-pesan nggak nih atau skapur sirih? Skapur sirih udah nggak punya juga kita ya. Makanya jadul banget ya kamu Mas. Atau kata-kata yang pengen disampaikan untuk kawan teman-teman GNFI ya. untuk kawan GNFI. Oke. Untuk kawan-kawan GNFI, pastikan kamu mempunyai peace of mind dalam hidup kamu. Berjaga-jagalah dan itu bisa kamu lakukan dengan berasuransi.